selamat siang. Apa kabar sobat pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di channel Wina Yosef. Pada tahun 2006 silam kita dikejutkan oleh semburan lumpur panas Lapindo yang sampai sekarang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berhenti menyemburkan lumpur panas. Sebelum membahasnya lebih jauh, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari channel ini. Awal mula fenomena lumpur Lapindo. Seperti yang kita ketahui, lumpur Lapindo menjadi suatu fenomena yang merugikan masyarakat Sidoarjo. Banyak pihak yang merasa dirugikan, khususnya warga setempat. Kejadian yang terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 2006 silam membuat masyarakat Sidoarjo yang berada di Kecamatan Porong, Tanggulangin serta Jabon merasakan dampaknya. Saat itu, pengeboran milik PT Lapindo berantas melakukan pengeboran di tempat tersebut. Dikutip dari kompas.id, tanggal 29 Mei tahun 2021, seorang mekanik PT 3 Musim Jayamas, kontraktor pengeboran, mengatakan semburan gas disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran. Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.743 meter dan akan diangkat untuk ganti rangkaian, bor tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fire pit dalam rangkaian pipa bor, dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa. Sampai sekarang pun penyebabnya juga menjadi misteri. Banyak kekhawatiran yang terjadi di balik semburan lumpur Lapindo ini. Bahkan sampai saat ini, banyak masyarakat yang belum mendapat ganti rugi dari pemerintah, bahkan dari pihak perusahaan. Bagaimana sih dampaknya bagi masyarakat setempat? Dikutip dari tirto.id, dampak semburan lumpur Lapindo sangat besar dan meluas. Sebanyak 16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo tergenang lumpur panas yang terus bertambah. Lebih dari 25.000 warga Sidoarjo harus mengungsi. 8.200 orang diantaranya terpaksa dievakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi. Tidak kurang dari 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Itu belum termasuk kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah, dan fasilitas publik lainnya, termasuk jaringan listrik, telepon, dan air bersih. Begitu pula dengan ratusan hektar lahan pertanian serta persawahan milik warga, serta ribuan ekor hewan ternak. Sebanyak 30 pabrik yang berada di sekitar area semburan lumpur. Dikutip dari buku Antropologi Ekologi, 2016,
Karya Adri Febrianto terpaksa berhenti beroperasi. Ini berakibat terhadap 1.873 orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka di pabrik-pabrik itu. Hingga rezim berganti. Dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY yang menjabat tahun 2004 sampai tahun 2014, kemudian masa Presiden Joko Widodo, Jokowi, sejak 2014 dan kemungkinan besar bakal berlanjut sampai 2024, urusan ganti rugi belum tuntas sepenuhnya. Lapindo yang dimiliki Bakri Group sebenarnya sepakat membayar ganti rugi sebesar 3,8 triliun rupiah berdasarkan peta area sebaran lumpur. Hingga saat ini, Lapindo telah menggelontorkan 3,03 triliun rupiah. Sisanya sebesar 827 miliar rupiah menggunakan dana talangan dari pemerintah. Setelah 13 tahun berlalu, sebagaimana dilaporkan JPNN, tanggal 28 Mei tahun 2019, masih banyak warga yang belum mendapatkan ganti rugi meskipun sudah berkali-kali mengadu ke pemerintah. Terlebih, ganti rugi yang dibayarkan hanya untuk materi saja, tidak memperhitungkan kerugian non-materi yang diderita para korban. Dikutip dari bisnis.com, Jakarta, pengeboran Lapindo Brantas yang menyebabkan banjir lumpur atau lumpur Lapindo pada 2006 ternyata menyimpan harta karun langka di bumi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, terus mengkaji potensi kandungan logam tanah jarang dan kritikal raw material dalam lumpur tersebut. Kajian potensi harta karun berupa mineral pertambangan timah yang sempat dilakukan Kementerian ESDM pada 2017 menemukan volume endapan mengandung logam tanah jarang di Indonesia cukup besar. Logam tanah jarang antara lain terdiri dari skandium, yttrium, praseodymium, prometium, ytterbium, dan lainnya dianggap sebagai logam langka. Kelangkaan logam ini karena hanya sering ditemukan pada deposit-deposit biji lantanida dan memiliki karakteristik kimia yang mirip dengan lantanida. Industri pesawat terbang menggunakan skandium dalam membuat komponennya. Sementara itu, yttrium dipakai untuk membuat europium pada TV fosfor merah. Selain itu, dalam dunia kesehatan pun logam ini juga bermanfaat. Timah tanah jarang digunakan pada teknologi pendeteksi kanker dan jenis penyakit lagi. Pembangkit dan penyimpanan listrik, pendukung tambang, hingga kebutuhan untuk kendaraan bermotor berbasis baterai juga menggunakan logam. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Eko Budi Lelono mengatakan akan menindaklanjuti temuan ini. Hasil dari temuan pada 2021 masih enggan dibeberkan oleh Eko. Hasilnya masih dalam proses, ini baru selesai di tahun 2021. Jika ini sudah selesai secara menyeluruh akan disampaikan, tuturnya. Dia berharap lembagannya dapat mengetahui potensi logam jarang yang ada di lumpur Lapindo itu setelah penjajakan intensif pada tahun ini. Jika melihat dari segi kepemilikan, punya siapa lumpur Lapindo ini? Muncul pertanyaan lain bahwa siapakah yang akan mengeruk keuntungan ini? Sebagai informasi, ganti rugi akibat lumpur Lapindo berasal dari pihak Lapindo dan sebagian oleh pemerintah. Oke sobat pemirsa, itulah penjelasan singkat fenomena lumpur Lapindo. Yang sampai sekarang belum juga selesai permasalahan yang terjadi akibatnya. Jadi, kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.